Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di kota Helan, dua kelompok orang dan kuda berdiri di satu sisi dan saling berhadapan. Suasana antara langit dan bumi sangat berat, terutama orang-orang dari keluarga Fang. Mereka melihat kebalikan yang mengancam. Jumlah orang kuat lebih dari 10 lebih banyak dari keluarga Fang mereka. Jumlah orang yang kuat dapat digambarkan sebagai menghancurkan. Perang Dunia I hari ini, mulai sekarang, keluarga Fang tidak diragukan lagi akan hancur. Aduh, sayang sekali bahwa keluarga Fang telah berdiri tegak dan tegak di kota Helan selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka pada akhirnya akan ditelan oleh keluarga Wang. Tidak. Sejak leluhur keluarga Wang menerobos Kaisar Petarung Bintang 5, keluarga Wang telah merekrut orang-orang kuat di mana-mana dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk hari ini, kepala kali ini. Melihat pemandangan seperti itu di atas langit, pejalan kaki di kota di bawah tidak bisa menahan nafas, dan kata-katanya penuh dengan kesedihan. Bagaimanapun, perjalanan keluarga Wang sangat sengit, yang sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Fang. Tidak peduli dari sudut pandang mana, keluarga Fang hari ini akan hancur. Jauh di atas langit, persamaan itu menghadap Wang Xiang dan yang lainnya dengan wajah yang bermartabat. Keringat di dahinya bercucuran, bahkan telapak di bawah jubah lengannya sedikit gemetar, menunjukkan martabat di hatinya saat ini. Namun, pada saat ini, yang lebih mengkhawatirkan persamaannya adalah bahwa Xiao Yan, ketergantungan terakhir dari keluarga Fang, belum muncul sampai sekarang. Apakah itu pelarian? Para tetua selama liburan tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih ketakutan. Begitu, bukankah itu berarti Xiao Yan menjualnya secara terbuka? Dengan cara ini, tidak hanya keluarga Fang yang tidak dapat diselamatkan, saya khawatir bahkan satu orang pun tidak dapat bertahan. Xiao Yan ini, setelah beberapa saat, orang-orang dari keluarga Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi diri mereka sendiri. Hanya persamaan dan Yuan Xing di depan tim yang masih cemas menunggu Xiao Yan muncul. Mereka percaya bahwa Xiao Yan jelas bukan tipe orang yang takut melarikan diri. Karena dia berani mengatakan itu, dia akan bertanggung jawab kepada keluarga Fang mereka sampai akhir. Benar saja, titik. Sementara Taring memarahi Xiao Yan di dalam hati mereka, kekosongan di depan persamaan tiba-tiba berputar. Kemudian, Xiao Yan, mengenakan jubah hitam, perlahan muncul. Menghadapi taringnya, dia mengangkat sedikit senyum di sudut mulutnya dan perlahan-lahan menyapu matanya dari orang-orang di depannya. Siapapun yang menyentuh matanya tidak bisa menahan untuk mengecilkan lehernya, ada ekspresi malu di wajahnya. Pada saat ini, di belakang Xiao Yan, semua orang di keluarga Wang tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi keraguan ketika mereka melihat pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul, terutama Kaisar Petarung yang kuat di depannya dan Su Songming, orang ketiga, penyuling obat. Ketika mereka melihat pria berjubah hitam, mereka tidak bisa menahan pandangan yang bermartabat. Mampu muncul di depan mereka dengan metode tubuh yang aneh telah membuktikan bahwa pria berjubah hitam di depan mereka jelas adalah orang kuat yang melawan Kaisar, dan dari sudut pandang ini, jelas bahwa dia tidak ada di sini untuk bantu mereka. Nah, kalau begitu, pria berbaju hitam itu seharusnya berasal dari keluarga Fang. Aku tidak tahu siapa kamu. Bisnis hari ini adalah bisnis keluarga Wang dan keluarga Fang di kota Helan. Tolong jangan ikut campur. Wang Xiang menatap pria berjubah hitam di depannya dengan serius, dengan sopan melengkungkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia adalah Kaisar Petarung Bintang 5, orang di depannya tampaknya diselimuti sesuatu. Persepsi napasnya sama sekali tidak bisa mendekati pria berjubah hitam itu, apalagi mengeksplorasi kekuatan kultivasinya. Di hadapan orang seperti itu, bahkan Wang Xiang tidak mau memprovokasi dia dengan mudah. Jika dia bisa membujuknya untuk mundur, itu tidak diragukan lagi yang terbaik. Namun, pria berbaju hitam itu tidak mendengarkan kata-kata Wang Xiang. Dia bahkan tidak memunggungi tubuh mereka. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat Wang Xiang marah di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa diabaikan seperti ini? Di satu sisi, Su Songming mengerutkan kening, dan sepasang mata tua yang gelap menatap bagian belakang sosok berjubah hitam di depannya. Bagaimana bisa punggung orang ini memberinya rasa deja vu? Pada saat yang sama, di lubuk hatinya,
Ada kegelisahan samar yang meningkat. Siapa orang ini? Su Songming penuh dengan keraguan. Ketika keraguannya berubah, suasana hatinya menjadi tidak sabar, dan bahkan napasnya di antara hidungnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Akhirnya, ketika Su Songming menatap Xiao Yan dengan kedua matanya, Xiao Yan sepertinya menyadarinya. Senyum muncul di sudut mulutnya. Segera, di mata serius keluarga Wang di belakangnya, dia perlahan berbalik dan mengungkapkan wajah tampan di balik jubah hitamnya. Saat matahari bersinar, Xiao Yan melepas jubah hitamnya dan menyambut baptisan matahari. Pada saat yang sama, sepasang mata gelap dan dalam seperti kolam terpencil juga menatap Su Songming, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi ironis. Tuan Su, ketika Xuan Cheng pergi, kita tidak bertemu selama beberapa tahun. Benar-benar aman. Berdengung. Pada saat kata-kata Xiao Yan jatuh, tubuh Su Songming tiba-tiba bergetar. Seluruh orang tersambar petir. Kejutan dan ketakutan di hatinya melonjak keluar dari lubuk hatinya seperti letusan gunung berapi. Dia tampak terpana, dan sepasang mata hampir keluar dari matanya. Ini adalah tampilan sempurna dari emosi luar biasa di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana, dia tidak menyangka bahwa orang di depannya masih hidup. Bagaimana mungkin dia masih hidup dalam menghadapi pengepungan dua keluarga? Kau, bagaimana kau? Kenapa kau masih hidup, bukan? Xiao Yan mencibir dan mengejek di matanya. Tuan Su, siapa dia? Melihat Su Songming menunjukkan ekspresi seperti itu, kedua orang di satu sisi segera mengerutkan kening. Identitas yang terakhir akan menunjukkan ekspresi seperti itu kepada seorang pria muda. Ini terlalu lucu. Pergi, ayo, pergi dari sini. Su Songming telah mengabaikan begitu banyak. Dia telah melihat teror Xiao Yan 2 kali. Dia telah meninggalkan kesan ketakutan yang tak terhapuskan pada pemuda berjubah hitam di dalam hatinya. Dia pikir dia telah diikat oleh dua keluarga, tetapi sekarang, Xiao Yan tidak hanya aman, tetapi tampaknya bahkan prestasinya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Hehe, mengapa Tuan Su harus gugup? Kami memiliki 6 pria kuat yang bertarung melawan Kaisar. Bahkan jika bocah ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari pria kuat yang bertarung melawan Kaisar? Ini masalah besar. Saya meminta saudara-saudara Su untuk menghabisinya, yang dapat dianggap menyelamatkan Tuan dari masalah besar. Wang Xiang tidak terlalu memikirkan kepanikan Su Songming. Begitu dia mengubah maknanya dan tersenyum, dia ingin mengirim Su bersaudara di belakangnya untuk maju. Namun, Su Songming bersenandung dingin dengan wajah terdistorsi, menoleh ke Wang Xiang dan berteriak dengan suara yang dalam. Diam, Wang Xiang, kamu bodoh. Dengan dia, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Hari ini, tidak, di masa depan, kamu bisa menyelesaikan masalah keluarga Wang dan keluarga Fang sendiri. Hari ini, sepertinya aku belum pernah ke sini. Su Songming minum dengan suara yang dalam. Matanya melintas cepat di atas Xiao Yan. Dia berbalik dan ingin membawa Kaisar Petarung Bintang 5 untuk pergi. Pada saat yang sama, wajah semua anggota keluarga Wang tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa Tuan akan menjadi orang yang pemalu, hanya seorang pemuda? Apa yang harus ditakuti? Ketika Su Songming baru saja berbalik, Xiao Yan muncul di depannya dengan sangat tiba-tiba. Hehe, karena kamu sudah datang, jangan pergi. Dengan senyuman, hati Xiao Yan tergerak. Tiba-tiba, momentum kuat dari Kaisar Pertempuran Bintang 5 menyapu pada saat ini, seperti badai yang tak terlihat, dan menindas dua orang di depannya. Di langit di atas kota Helan, Xiao Yan berdiri dengan bangga, dengan momentum yang mengerikan, menyembur keluar tanpa pamrih, seperti banjir bandang, dan bergegas kedua orang di depannya. Tiba-tiba, momentum Kaisar Pertempuran Bintang 5 yang dilepaskan dari tubuh Xiao Yan mengejutkan semua Kaisar Pertempuran kuat yang hadir. Siapa yang menyangka bahwa pemuda berbaju hitam yang tampak biasa ini akan menjadi Kaisar Petarung yang kuat? Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah dia masih seorang Kaisar Petarung Bintang 5. Dia adalah Kaisar Petarung Bintang 5. Pada saat ini, bahkan Wang Xiang, di mata tuanya, tidak tahan untuk terkejut. Saya pikir dia telah menjadi orang yang setengah terkubur di bumi dalam hidupnya yang malang. Baru pada saat itulah dia beruntung bisa menembus Kaisar Pertempuran Bintang 5. Tapi lihatlah pemuda berjubah hitam ini. Tanpa menunjukkan nafas,
Siapa yang mengira dia adalah kaisar petarung yang kuat? Siapa yang menyangka bahwa dia masih menjadi kaisar petarung bintang 5? Ini luar biasa. Namun, saat ini, situasinya telah sangat berubah, tetapi dia tidak bisa membiarkannya ragu lagi. Prioritas utama adalah menyelesaikan Xiao Yan terlebih dahulu. Adapun orang-orang dari keluarga Fang, bahkan jika mereka tidak melakukannya, dengan Wang Zhenyu dan Jin Ge, ditambah saudara laki-laki, dengan orang-orang ini, saya percaya itu cukup untuk menyelesaikan orang-orang dari keluarga Fang. Ledakan, momentum dan tekanan yang kuat dengan momentum yang tak tertandingi menuju penindasan sengit dua orang. Kaisar petarung bintang 5 di samping Su Songming juga melangkah maju dengan ganas sementara wajahnya berubah. Tiba-tiba, momentum kuat milik tahap awal Kaisar pertempuran bintang 5 menyapu keluar pada saat ini. Dalam sekejap, itu benar-benar memblokir momentum Xiao Yan. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah beberapa saat, momentum dan tekanan Xiao Yan akan dengan mudah mengusir Kaisar petarung bintang 5 dengan potensi menghancurkan yang layu dan membusuk. Kemudian, dia akan memaksa Wang Xiang yang bergegas maju dan orang-orang dari keluarga Wang di belakangnya. Wow, munculnya adegan ini segera menyebabkan kegemparan di kota di bawah ini. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tampak terkejut pada sosok berjubah hitam di langit, dan suara diskusi segera menyebar ke seluruh langit. Jauh di atas langit, wajah orang-orang dari keluarga Wang juga berubah tajam. Apakah mereka pernah berpikir bahwa pria misterius berbaju hitam ini dapat mengejutkan kembali orang-orang dari seluruh keluarga mereka dengan kekuatannya sendiri, dan bahkan Wang Xiang, yang merupakan kaisar petarung bintang 5, dikejutkan kembali olehnya dengan satu pukulan. Siapa orang ini? Sampai saat ini, orang-orang dari keluarga Fang percaya apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya dan dengan aman menyerahkan kaisar yang kuat bertarung kepadanya. Mereka hanya harus berurusan dengan setengah kaisar dari keluarga Wang. Pada saat itu, mendengar kata-kata Xiao Yan, para tetua dari keluarga Fang masih penuh keraguan, dan tidak ada yang bisa mempercayainya. Sampai sekarang, setelah melihat Xiao Yan menindas keluarga lain sendirian, para tetua keluarga Fang menyadari bahwa kekuatan yang terakhir jauh di luar imajinasi mereka. Sangat sulit untuk membayangkan dengan momentum dan otoritas yang ditunjukkan oleh Xiao Yan saat ini, dia hanyalah petarung bintang 5. Xiao Yan, aku berhenti hari ini dan aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang. Kamu tidak berpikir kamu pernah melihatku. Sebenarnya, tidak ada yang terjadi di antara kita. Hal-hal sebelumnya adalah kesalahpahaman. Orang-orang itu telah dihukum. Orang dewasamu punya banyak uang. Tulis saja dan hapus saja. Aku mohon, perlakukan aku seperti kentut dan biarkan aku pergi, oke? Di hadapan Xiao Yan, Su Songming benar-benar tidak memiliki keberanian. Orang di depannya seperti bulan yang cerah di langit malam, memancarkan kecemerlangan yang tak tertandingi, dan dia hanyalah bintang yang paling jauh. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan bulan yang cerah? Ini adalah evaluasi Su Songming tentang dirinya sendiri. Dibandingkan dengan orang di depannya, dia bukan apa-apa. Titik. Beberapa tahun yang lalu, Xiao Yan hanyalah seorang kaisar bintang 6,5. Pada saat itu, dia mampu membunuh kaisar petarung bintang 3 yang kuat. Sekarang, kultivasinya lebih baik dari sebelumnya. Siapa yang bisa menjadi lawannya di level yang sama? Meskipun dia dijaga oleh kaisar petarung bintang 5, Su Songming tidak mempercayainya sama sekali. Dengan kekuatan orang ini, bisakah dia menghentikan Xiao Yan? Saya khawatir bahwa hanya dengan menambahkan dia dan Wang Xiang bersama-sama, mungkin untuk menghentikan Xiao Yan sejenak. Untuk sesaat, bentuk tubuh Xiao Yan muncul di depan Su Songming. Meskipun dia adalah ahli herbal tingkat ketiga, Su Songming tidak memperhatikan metode tubuh yang terakhir. Pada saat itu, Su Songming merasakan ketakutan besar di hatinya. Seluruh tubuhnya membeku tak terkendali di tempat, gemetar hebat. Sepasang mata menatap Xiao Yan di depannya. Matanya merah, dan warna ketakutan muncul di wajahnya. Orang di depannya sudah menjadi mimpi buruk di hatinya. Kesalahpahaman yang kamu katakan hanya karena kamu tidak bisa membunuhku. Jika situasinya berbalik sekarang, apakah kamu pikir kamu akan membiarkanku pergi? Xiao Yan mencibir, membalikkan telapak tangannya, dan jatuh dengan keras di dahi yang terakhir. Pada saat kritis hidup dan mati, keinginan mendalam Su Songming untuk bertahan hidup jauh mengalahkan ketakutannya. Terburu-buru, dia menjawab dan berteriak ngeri. Tuan Yuan, selamatkan aku. Dengan tangisan nyaring,
Kaisar Petarung Bintang 5 yang dikejutkan oleh momentum Xiao Yan barusan juga menggigit giginya, bergerak maju, dan bergegas pergi dengan wajah bermartabat ke arah Xiao Yan. Kaisar Petarung Bintang 5 muncul di depan Xiao Yan, menghadap telapak tangan Xiao Yan dengan satu tangan dan menggenggam Su Songming dengan tangan lainnya. Bersenandung. Namun, dalam menghadapi serangan Kaisar Pertempuran Bintang 5, Xiao Yan mengeluarkan dengungan dingin. Hatinya bergerak, dan kekuatan di telapak tangan segera menjadi lebih kuat dan horizontal. Kemudian, dia bertabrakan dengan telapak tangan yang terakhir. Begitu lengannya bergetar, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan, dan kekuatan yang kuat itu mengalir keluar. Dengan momentum menghancurkan yang layu dan membusuk, kekuatan yang kuat mematahkan keterampilan bertarung Kaisar Pertempuran Bintang 5 dalam sekejap. Setelah itu, kekuatan yang tersisa masih tak tertandingi, dan telapak tangan didorong ke depan dengan kuat. Bersama dengan punggung telapak tangan Kaisar Petarung Bintang 5, mereka jatuh dengan keras di separuh wajah Su Songming. Bang! Dengan hanya satu telapak tangan, Xiao Yan mengguncang kembali Kaisar Petarung Bintang 5 di depannya lagi. Bersama dengan tubuh Su Songming, dia terbang mundur tak terkendali. Meskipun lukanya tidak fatal, setengah dari wajahnya membengkak dengan cepat, dan darah menyembur di sudut mulutnya, yang membuat ketakutannya semakin parah. Pada saat ini, Wang Xiang juga terkejut dan marah. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Su Songming akan tampil tinggi pada hari kerja, dan semua orang akan menghindari 3 poin ketika dia melihatnya, tetapi sekarang, ketika dia melihat pria berpakaian hitam, dia akan sangat takut. Sungguh memalukan. Apalagi kekuatan pria berjubah hitam itu jauh di atasnya. Jika dia bertarung sendirian, Wang Xiang berpikir dia tidak bisa menjadi lawannya. Ini bisa dilihat dari Master Yuan saja. Saya pikir itu akan menjadi pertunjukan pembunuhan. Siapa yang mengira bahwa itu akan berkembang menjadi ini? Semua ini disebabkan oleh kemunculan tiba-tiba Xiao Yan, dengan satu telapak tangan, Xiao Yan mundur dari Kaisar Petarung Bintang 5. Wajahnya tanpa ekspresi dan matanya menatap Su Songming lagi. Semangat juang di tubuhnya berlari dengan cepat. Sadar akan hal ini, Kaisar Petarung Bintang 5, yang dikenal sebagai Yuan Shi, mau tidak mau memiliki kedutan hebat di wajah lamanya. Tubuhnya bergerak. Dia dengan cepat memblokir tubuh Su Songming. Sementara wajahnya bermartabat, dia dengan cepat bertanya pada Su Songming. Tuan Su, siapa anak ini? Bagaimana Anda bisa begitu takut? Dia iblis. Orang ini iblis. Mendengar kata-kata Master Yuan, ketakutan Su Songming bahkan lebih buruk. Dia memegang wajahnya yang bengkok di tangannya, meraung dengan gemetar di sekujur tubuh, dan melangkah mundur tanpa sadar. Mendengar pidato itu, Tuan Yuan mengerutkan kening. Meskipun budidaya orang-orang di depannya sedikit lebih baik darinya, dia tidak menakuti Su Songming seperti ini. Dia mungkin bukan lawannya sendiri, tetapi jika Wang Xiang dapat ditambahkan, Xiao Yan mungkin tidak dapat menjadi lawan mereka di bawah upaya bersama dari 2 Kaisar Pertempuran Bintang 5. Tidak pernah terlihat sejak debut mereka bahwa mereka dapat bersaing dengan 2 lawan dengan level yang sama sendirian. Tuan Su, jangan gugup. Jika aku di sini, aku tidak akan menyakitimu. Adapun anak ini, jangan khawatir. Biarkan aku yang menanganinya. Guru Yuan menghibur dan berkata, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Wang Xiang. Pada saat ini, yang terakhir juga menatapnya. Mereka semua tahu kekuatan pemuda berbaju hitam di depan mereka. Mereka juga tahu bahwa cara terbaik untuk menghadapi Xiao Yan adalah dengan bekerja sama untuk menekan Xiao Yan. Adapun keluarga Fang, bahkan jika Wang Xiang tidak melakukannya sendiri, mudah untuk berurusan dengan mereka. Sekarang satu-satunya masalah di depan mereka adalah Xiao Yan. Wang Xiang, kamu dan aku bergandengan tangan untuk membunuh rohnya. Itu yang aku maksud. Wang Xiang mengangguk berat dan sosoknya melintas. Dia datang ke sisi Master Yuan dan menatap Xiao Yan di seberangnya. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, karena kamu bertekad untuk campur tangan dalam masalah ini, jangan salahkan aku atas kekejaman mereka hari ini. Wang Xiang minum dengan dingin, dan ada seorang Kaisar Petarung Bintang 5 di sampingnya, yang segera mengurangi tekanan di hatinya. Bahkan jika orang di depannya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia hanyalah seorang Kaisar Petarung Bintang 5 bagaimanapun caranya. Di level yang sama, tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan 2 Kaisar Pertempuran Bintang 5. Kamu, 2 orang bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya.
Su Songming tampak ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan cemas. Secara alami, dia tahu bahwa Tuan Yuan hanya ingin menunjukkan lebih banyak di depannya, dan tujuannya hanya untuk pil di tangannya. Saya khawatir jika bukan karena ini, yang terakhir tidak bisa bersedia untuk melindungi 8 bintang setengah kaisar. Sejak pertama kali melihat Xiao Yan, Su Songming tahu dengan jelas bahwa impian keluarga Wang untuk mencaplok keluarga Fang telah berakhir. Xiao Yan seperti mimpi buruk. Dia dengan kejam menghancurkan mimpi indah yang tampaknya mudah diwujudkan di hati semua orang yang berdiri di hadapannya. Setelah 2 pertemuan dengan Xiao Yan, Su Songming tidak bisa menghindari yang terakhir. Dia mengira Xiao Yan telah diikat oleh 2 keluarga, tetapi siapa yang mengira bahwa hasilnya tidak hanya bertentangan dengan idenya, tetapi juga mengejutkan. Pada saat ini, satu-satunya ide di benak Su Songming adalah melarikan diri. Melarikan diri dari sini, melarikan diri dari semua tempat yang berhubungan dengan Xiao Yan. Jika yang terakhir ada, apa yang disebut herbalis tingkat ketiga ditakdirkan untuk tidak dapat mengangkat kepalanya. Saat ini, tindakan mereka telah menciptakan peluang bagus untuk Su Songming. Dia bisa memanfaatkan celah antara 2 orang dan Xiao Yan dan pergi dari sini. Su Songming tidak peduli dengan hidup dan mati mereka. Jika Anda tidak melakukannya untuk diri sendiri, surga akan membunuh Anda. Di sisi lain, wajah Xiao Yan tanpa ekspresi menghadapi teriakan Wang Xiang. Jika keluarga Fang tidak ada hubungannya dengan dia, Xiao Yan secara alami tidak repot-repot mengurus dirinya sendiri. Namun, sayangnya, kemunculan Yuan Xing membuat Xiao Yan akan berjuang untuk keluarga Fang kali ini. Meskipun Xiao Yan dan Yuan Qing tidak akrab, formula inkarnasi 9 giliran yang diberikan kepadanya oleh yang terakhir telah membantu Xiao Yan lebih dari sekali. Berkali-kali, hati Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan pemilik aslinya, yang merupakan ucapan terima kasih yang tulus. Sekarang, Yuan Xing rela mempertaruhkan semua miliknya untuk keluarga Fang, dan bahkan rela bertarung dengan nyawanya. Kebanggaan semacam ini menggerakkan Xiao Yan. Tentu saja, selain itu, Yuan Qing, sebagai Diaken Yun Xianzong, juga merupakan salah satu alasan tindakan Xiao Yan, tetapi tidak peduli apa, hari ini, orang-orang yang hadir tidak dapat kembali hidup-hidup. Matanya menyapu 2 orang di depannya, dan kemudian mata Xiao Yan jatuh pada pejuang kuat dari keluarga raja di belakangnya. Jin Ge, Wang Zhenyu dan Su bersaudara, bersama dengan 2 orang di depan mereka, keluarga Wang memiliki 6 kaisar pertempuran yang kuat. Lineup ini lebih banyak 2 dari yang diharapkan. Jika Xiao Yan tidak hadir hari ini, saya khawatir orang-orang dari keluarga Fang ini akan dibunuh oleh keluarga Wang dalam sekejap. Kamu, bersama-sama, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan denganmu. Sepasang mata gelap kembali kedua orang di depan mereka lagi. Xiao Yan berkata dengan nada yang sangat tenang. Kamu, karena kamu tidak tahu baik atau buruk, ayo pergi bersama. Wajah Wang Xiang dingin. Tanpa diduga, Xiao Yan akan mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Segera, dia saling memandang dengan Master Yuan di sampingnya. Mereka mengangguk berat, mencondongkan tubuh ke depan dan ingin mengulurkan tangan. Pada saat ini, Xiao Yan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Dia meminum tindakan 2 orang di depannya. Bau pidato, Wang Xiang 2 orang juga tidak bisa menahan cemberut. Ide apa yang ingin dibuat Xiao Yan? Kamu mungkin salah paham. Aku sedang berbicara tentang kalian berdua, termasuk kaisar yang bertarung di belakangmu. Mari kita bertarung bersama dan membuat keputusan cepat. Aku tidak punya waktu untuk bertarung satu persatu. Petik 2. Apa? Begitu Xiao Yan mengatakan ini, keluarga Wang terkejut, dan wajah mereka berubah satu demi satu. Terutama para petarung kuat di depan mereka sangat terkejut. Mereka hampir mengira mereka salah dengar. Xiao Yan tiba-tiba ingin berurusan dengan 6 kaisar pertempuran yang kuat dari keluarga Wang sendirian. Bagaimana ini mungkin? Namun, tepat ketika keluarga Wang terkejut, Xiao Yan, yang berdiri di kehampaan, berubah menjadi kekerasan. Hampir pada saat yang sama, langkahnya tiba-tiba berubah, dan langkah Tianjue muncul dalam sekejap. Kemudian, tubuh Xiao Yan muncul di depan Wang Xiang. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan kekuatannya yang kuat mengembun dengan cepat di telapak tangannya. Ketika angin tinju berlalu, itu membuat angin kencang di kehampaan, dan menghantam dada Wang Xiang dengan keras. Sialan, kecepatan yang mengerikan. Wang Xiang terkejut di dalam hatinya dan wajahnya berubah.
Pada saat yang sama, dia juga bergegas untuk memukul tinju Xiaoyan. Sama seperti Xiaoyan dan Wang Xiang akan bertemu satu sama lain, ketika perhatian semua orang terfokus pada dua orang, Su Songming juga mencoba yang terbaik untuk menahan napas dan mundur ke belakang tim. Setelah tabrakan singkat, Xiaoyan dan Wang Xiang mundur beberapa langkah ke belakang. Kemudian, tepat saat langkah Xiaoyan berhenti, tubuh Master Yuan maju dan jatuh ke dada Xiaoyan. Menghadapi serangan pria ini, wajah Xiaoyan tenang, dan tubuhnya tampak sedikit miring ke satu sisi tanpa jejak. Segera, telapak tangan Master Yuan yang kuat dekat dengan jubah hitam yang dikenakan Xiaoyan, sepertinya lewat. Tuan Yuan sedikit terkejut. Tepat saat dia hendak pergi dan terbang, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tinjunya dan berteriak di dalam hatinya. Dia bertekad untuk menunjukkan kekuatannya dalam sekejap. Sebuah tinju yang kuat jatuh dengan keras di dada Tuan Yuan. Uff! Wajah Guru Yuan memerah dalam sekejap. Kemudian, dengan seteguk darah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, tubuhnya jatuh tak terkendali. Pukulan tunggal ini cukup untuk membuat yang terakhir kehilangan semua kekuatan tempur dalam waktu singkat. Dapat dibayangkan bahwa pukulan Xiaoyan sangat mengerikan. Setelah pengalaman singkat di gurun, kekuatan fisik Xiaoyan telah ditingkatkan lagi. Sekarang, hanya dengan kekuatan fisik, pejuang kuat biasa tidak lagi dianggap oleh Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan tidak terkalahkan di level yang sama. Di sisi lain, telapak tangan kering Wang Xiang ditekuk menjadi cakar. Pada saat Yuanxi ditembak jatuh, serangan di tangannya datang dari belakang Xiaoyan. Semangat juang murni mengembun dengan cepat di ujung jarinya, seperti paku tajam. Di mana dia lewat, bahkan kekosongan ditandai dengan 5 retakan hitam, yang menunjukkan kengerian pukulan Wang Xiang. Cakar penggores tulang. Dengan teriakan pelan dari mulut Wang Xiang, cakar itu telah menekan leher Xiaoyan. Mati. Melihat Xiaoyan tidak punya waktu untuk menjawab, Wang Xiang sangat senang. Selama dia memecahkan Xiaoyan di depannya, keluarga Fang tidak mengerti. Mendesis. Namun, ketika cakar Wang Xiang jatuh, apa yang muncul di bawah cakarnya bukanlah darah merah, tetapi sepotong gangguan, pecahan sisa. Bayangan sisa. Tiba-tiba, Wang Xiang terkejut. Ketika tubuhnya hendak mundur, perasaan yang sangat dingin tiba-tiba muncul dari belakang. Untuk sesaat, seluruh hati Wang Xiang disebutkan di tenggorokannya. Dengan kecepatan yang aneh, dia benar-benar hanya Doudi bintang 5. Wang Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan ngeri, tetapi sekarang situasi saat ini tegang, tetapi dia tidak bisa mentolerir keraguan apapun. Mati. Tepat pada saat perasaan dingin muncul di belakangnya, Wang Xiang tiba-tiba berbalik dan menggaruk cakarnya dengan keras di belakangnya. Kekosongan tak terlihat meledak seperti selembar kertas tipis dan terkoyak oleh cakar Wang Xiang. Apa? Tidak. Tetapi pada saat berikutnya, di tempat lain, di tengah kerumunan keluarga Wang, salah satu saudara Su tiba-tiba tegang, wajahnya merah, matanya tersumbat, pupil matanya membesar dengan cepat, dan vitalitasnya menghilang dengan cepat pada saat ini. Kakak laki-laki. Satu sisi, salah satu mulut Kaisar Bintang, bahkan jika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, menyaksikan orang-orang di sekitarnya jatuh, tetapi mereka tidak tahu kapan Xiao Yan keluar dari awal hingga akhir. Metode tubuh seperti itu bisa disebut hantu. Semua orang dari keluarga Wang tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur, dan mereka segera merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka menyembur keluar tak terkendali. Adapun Jin Ge dan yang lainnya, mereka menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan bukanlah kata-kata kosong. Dengan kekuatannya sendiri, dia memang mampu menghadapi 6 kaisar bertarung mereka yang kuat. Dari kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir, saya khawatir bahkan jika mereka digabungkan, mereka mungkin bukan lawannya. Apakah dia laki-laki atau hantu? Apakah dia laki-laki atau hantu? Salah satu saudara Su yang masih hidup tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ia bahkan menyayangkan mengapa kedua saudaranya ikut serta dalam keluarga Wang. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia. Su. Kemudian saat berikutnya, di suatu tempat di atas kehampaan, Su Songming, yang melarikan diri dari kota Helan, tiba-tiba muncul di kehampaan di depan Xiao Yan dengan pakaian hitam. Ekspresi Su Songming di wajah tuannya tiba-tiba berubah drastis. Dia berbalik dengan cepat dan melarikan diri dengan panik. Namun,
Tidak peduli berapa lama dia berbalik di tempat, tubuh Xiaoyan selalu berdiri di depannya, membuatnya tak terhindarkan. Bahkan jika aku memohon padamu, lepaskan aku. Apa yang terjadi di antara kita hanyalah kesalahpahaman. Aku akan meminta maaf padamu. Kamu tidak akan membunuh mereka semua. Wajah tua Su Songming seputih kertas, dan ketakutannya membuat tubuhnya gemetar, tetapi dia masih tidak mau mengaum. Namun, di hadapan raungan Su Songming yang enggan, Xiaoyan tanpa ekspresi. Telapak tangannya terangkat dan telapak tangan menghadap yang terakhir. Pada saat yang sama, di belakang Xiaoyan, bayangan virtual besar juga mengulurkan telapak tangannya dan menyelimuti Su Songming. Tekanan tak terlihat membuat wajah pucat Su Songming tampak berwarna merah. Kekuatan yang kuat tampaknya menahan seluruh hidupnya di telapak tangannya. Saat ini, Su Songming tidak ragu bahwa selama Xiaoyan mau, dia bisa membunuhnya di sini dalam sekejap. Xiaoyan, kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari aliansi Herbalis. Jika kamu membunuhku, aliansi Herbalis tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu tidak bisa membunuhku. Berisik. Di bawah tekanan kuat ini, hati Su Songming menjadi lebih ketakutan, dan tepat saat raungan gila itu jatuh di mulutnya, Xiaoyan tiba-tiba memegang telapak tangannya yang terentang erat-erat. Untuk sesaat, tubuh yang terakhir meledak di depan Xiaoyan dan berubah menjadi kabut darah merah. Pada saat yang sama, jiwa yang kuat juga muncul di tangan Xiaoyan. Ini adalah jiwa Su Songming. Namun, di bawah tekanan kuat dari Xiaoyan, jiwa yang terakhir telah pingsan. Mendesis. Ketika pikirannya bergerak, nyala api putih di telapak tangannya tiba-tiba naik. Hanya sesaat, itu menghapus pengetahuan spiritual Su Songming. Dengan cara ini, hanya ada sekelompok asal jiwa di tangan Xiaoyan saat ini. Setelah menyelesaikan ini, mata Xiaoyan berbalik dan melihat 5 orang yang tersisa lagi. Di matanya, api putih hutan berangsur-angsur naik. Sua-sua, 3 lapis tenda bercat hitam berturut-turut mengembun. Tubuh Xiaoyan melewati tenda dengan kecepatan tinggi. Pada saat dia muncul, dia telah muncul di depan Wang Xiang. Di mata ketakutan yang terakhir, mata Xiaoyan saling memandang. Pada saat yang sama, telapak tangan yang ditutupi oleh api putih Shen jatuh di leher yang terakhir. Kemudian, di mata lama Wang Xiang, pupilnya perlahan membesar. Ketika semua vitalitas di mata Wang Xiang menghilang, api dingin roh tulang yang menutupi telapak tangan Xiaoyan juga menyebar, dengan cepat menutupi seluruh tubuh yang terakhir, dan kemudian dengan keras, tangan Wang Xiang tubuh dibakar ke dalam kehampaan oleh api yang berbeda. Di bawah telapak tangan Xiaoyan, apa yang tertangkap di tangannya saat ini adalah asal-usul yang terakhir. Terima ke dalam ring. Kemudian, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap orang lain. Melihat mata Xiaoyan, Jinghe dan yang lainnya langsung khawatir. Rasa takut yang dalam juga naik dengan cepat dari lubuk hati mereka. Kengerian orang-orang di depan mereka adalah satu-satunya hal yang mereka lihat dalam hidup mereka. Dengan budidaya Kaisar Petarung Bintang 5, dia bisa membunuh yang kuat di level yang sama dengan mudah. Melihat seluruh benua, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sampai saat itu, mereka mengerti mengapa Su Songming begitu ketakutan ketika dia melihat Xiaoyan, karena dia jelas tahu bahwa tidak ada petarung kuat yang hadir yang bisa menjadi lawannya. Bahkan jika mereka digosok bersama, mereka tidak dapat menyebabkan trauma pada Xiaoyan. Dia sangat mengerikan. Apa sekarang? Jinghe berpikir dengan ngeri, tetapi dia memikirkannya. Sekarang dia tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri. Pada saat ini, mata Xiaoyan tertuju pada Master Yuan, yang untuk sementara kehilangan kekuatan perang duniai, di kota yang lebih rendah. Pada saat ini, yang terakhir, setelah melihat kengerian Xiaoyan, ingin melarikan diri dari kota. Dengan bantuan orang banyak di sekitarnya, dia mungkin diharapkan untuk pergi dari sini. Hanya saja Xiaoyan tidak berniat membiarkannya pergi. Suara mendesing. Dengan pengerahan tenaga Tian Juebu, hampir sesaat, Xiaoyan muncul di depan guru Yuan lari yang gila saat ini. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba langsung menghalangi jalan di depan Tuan Yuan. Sepasang mata gelap mengandung warna dingin, dan tidak ada emosi di wajahnya yang acuh tak acuh. Ah! Tuan Yuan terkejut, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi sangat putih saat ini. Ini, besar, dewasa, sepertinya kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Urusan hari ini hanyalah kesalahpahaman. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk berteman? Selain panik,
Tuan Yuan dengan cepat memaksakan senyum jelek di wajahnya dan berkata dengan senyum menyanjung, tetapi dia tidak tahu betapa takutnya dia di dalam hatinya saat ini. Berteman, tidak tertarik. 6 kata sederhana telah menjelaskan suasana hati Xiao Yan saat ini. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke tenggorokan Tuan Yuan. Sepertinya dia akan saling menggenggam di telapak tangannya. Pada saat yang sama, Master Yuan juga merasakan tekanan yang mengerikan dari ruang di sekitarnya, yang diberikan kepadanya oleh gambar kekuatan. Brengsek, Master Yuan meraung ngeri, tapi Xiao Yan mengabaikannya. Telapak tangannya mengepal. Tangan besarnya yang tak terlihat juga mengendalikan tubuh yang terakhir pada saat ini. Bajingan, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus dikubur bersamaku. Kiri dan kanan keduanya mati. Guru Yuan hanya menyerahkan pikiran dan pikirannya. Tiba-tiba, semangat juang dalam topan di tubuhnya mengamuk dengan liar pada saat ini dan dengan cepat mengalir ke seluruh sudut tubuh Master Yuan, membuat tubuh Master Yuan di bawah kendali Xiao Yan terdengar dengan cepat. Lihat ini, orang ini sepertinya ingin meledak. Oh, ledakan diri. Dalam hal ini, wajah Xiao Yan tetap sama. Segera, telapak tangannya yang terkepal tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Sebelum semangat juang di tubuh Master Yuan bisa menyebar, Xiao Yan sudah mencubit dan meledakkan yang terakhir dengan keras berdasarkan usahanya. Seperti sebelumnya, Xiao Yan tidak pernah melepaskan asal jiwa yang terakhir. Meskipun dia membunuh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan itu, Xiao Yan tidak memiliki beban di hatinya. Ini adalah gurun barat. Ada pertempuran di sini hampir sepanjang waktu. Tidak perlu ada belas kasihan untuk siapapun di sini. Selama Anda yakin untuk saling membunuh, tidak ada alasan sama sekali. Di sini, itu sendiri adalah tempat pembunuhan. Kebaikan dan kasih sayang hanya akan merugikan Xiao Yan sendiri. Xiao Yan sudah memahami ini secara menyeluruh. Yang mana dari orang-orang ini yang dia bunuh tidak dibebani dengan banyak hutang darah. Di gurun barat ini, siapa di antara mereka yang tidak disebut orang yang kejam dan melakukan segalanya tanpa syarat? Hari ini, Xiao Yan hanya memperlakukannya dengan caranya sendiri. Berbalik, ketika Xiao Yan melihat Jing'e dan Wang Zhenyu lagi, mereka sudah menghadapi bencana besar. Mengapa mereka mengurus keluarga? Mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Sayang sekali. Escape, apakah itu berguna? Nada di mulutnya dingin dan mencibir. Kemudian, hati Xiao Yan bergerak, dan keempat tenda memadat dalam sekejap. Hampir bersamaan, tubuh Xiao Yan muncul di belakang Wang Zhenyu dan Jin Ge. Sampai saat ini, kedua orang itu bereaksi. Mata mereka buru-buru menyapu kedua Xiao Yan. Mereka sangat ketakutan. Yang mana dari mereka yang benar? Tepat ketika mereka ketakutan, di tempat lain, di depan kaisar bintang lainnya, Xiao Yan tiba-tiba muncul, hampir seketika, dan membunuh yang terakhir dengan mudah dengan api dingin roh tulang. Bayangan sisa. Ketika mereka melihat Xiao Yan muncul di depan Raja Bintang, mereka tiba-tiba bertekad. Orang di depan mereka pastilah bayangan sisa. Saat ini, mereka bergegas pergi sembarangan ke kejauhan. Namun, tepat ketika keduanya hendak melarikan diri, telapak tangan mereka yang kejam menusuk dada mereka. Kekuatan penghancur yang mengerikan membakar tubuh mereka dalam sekejap sampai vitalitas di mata mereka bubar. Mereka tidak tahu bagaimana dua yang disebut bayangan sisa ini bisa memiliki kekuatan serangan. Mengambil dua inkarnasi kembali ke tubuhnya, Xiao Yan menyingkirkan asal-usul jiwa mereka dengan satu tangan. Tentu saja, pada saat yang sama, ada juga sila penerimaan mereka. Sejauh ini, 6 kaisar pertempuran yang kuat di lapangan semuanya dibunuh oleh Xiao Yan dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Hingga saat ini, beberapa keluarga di kedua belah pihak belum tenang. Pertempuran yang hampir bergulir seperti ini benar-benar tidak terbayangkan. Segala sesuatu di depan kita seperti ilusi, yang tampak begitu tidak nyata. Tepat ketika semua orang tercengang, Xiao Yan melintas dan datang ke Yuanxing. Menepuk yang terakhir di bahu dan tersenyum. Kalau begitu aku akan menyerahkan sisanya padamu. Xiao Yan tampak tersenyum sesuka hati. Tubuhnya bergerak dan jatuh ke kediaman keluarga Fang di bawah. Bergumam, di langit dan di bumi, semua orang tidak bisa menahan-menelan seteguk air liur. Kemudian, ada suara pertempuran yang dipenuhi dengan ekstasi dan kepanikan, yang berbisik di kota Helan. Adapun Xiao Yan, yang telah menangkap begitu banyak barang rampasan saat ini,
dia tidak bisa tidak ingin melihatnya, terutama asal-usul jiwa itu. Jika mereka ditelan oleh leluhur Xiao Xuan, saya tidak tahu apakah dia bisa membangunkan mereka. Memegang harapan di dalam hatinya, Xiao Yan bergegas ke kediaman keluarga Fang di bawah kediaman Fang. Di dalam kamar, tubuh Xiao Yan sedang duduk di tempat tidur. Di kehampaan di depannya, ada 7 kelompok cahaya putih susu dengan ukuran berbeda. 7 kelompok cahaya ini adalah asal-usul jiwa dari 6 kaisar pertempuran yang kuat dan Su Songming. Untuk asal-usul jiwa mereka, Xiao Yan menerima mereka semua dengan tidak sopan. Di antara 7 resimen, hanya Su Songming yang memiliki kekuatan jiwa terbesar. Sebagai dukun kelas 3, sulit bahkan bagi kaisar petarung yang kuat untuk membandingkan dengannya dalam hal kekuatan jiwa. Tentu saja, kekuatan jiwa yang terkandung dalam 6 kelompok cahaya putih susu lainnya tidak akan kalah. Jika leluhur Xiao Xuan menelan asal-usul jiwa-jiwa ini, mereka seharusnya bisa bangun. Xiao Yan menantikan 7 kelompok cahaya di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan desahan. Sepanjang jalan, Xiao Yan telah menyempurnakan asal jiwa dari banyak orang kuat semi kekaisaran dan menelan semuanya oleh Xiao Xuan, tetapi hasil akhirnya sangat sedikit. Keadaan Xiao Xuan sendiri sangat buruk. Karena itu, ia memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk asal-usul jiwa yang terserap. Di mata orang biasa, itu telah dianggap sebagai sumber jiwa yang sangat murni, tetapi Xiao Yan harus memperbaikinya lagi sampai sumber jiwa terakhir dapat diserap sesuka hati. Kelembutan dan kemurnian sumber jiwa itu, bahkan bayi yang baru lahir, dapat dengan mudah ditanggung. Justru karena inilah sumber setiap jiwa yang diperoleh Xiao Yan pada akhirnya dapat digunakan oleh Xiao Xuan, tetapi sangat sedikit. Namun, Kaisar layak mendapatkan hatinya. Setelah periode pemurnian yang lama, jiwa sisa Xiao Xuan telah berubah dari ukuran ibu jari awal menjadi massa cahaya putih susu seukuran telapak tangan. Selain itu, karena kohesi ekstrim dari asal-usul jiwa Xiao Xuan sangat tebal. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa meskipun demikian, masih jauh lebih buruk dari pemulihan nyata Xiao Xuan. Sekarang, dengan asal-usul jiwa dari 7 kaisar pertempuran yang kuat, Xiao Yan memiliki pemahaman yang lebih besar di dalam hatinya. Mungkin Xiao Xuan bisa bangun setelah menelan asal jiwa ini. Segera setelah saya memikirkan hal ini di dalam hati saya, wajah Xiao Yan menunjukkan senyum gembira. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Melihat 7 kelompok cahaya di kehampaan di depan mata Xiao Yan, pikiran Xiao Yan bergerak. Dia hanya mendengar kepulan. Sen api putih segera naik ke kekosongan di depannya. Dengan kontrol pikiran Xiao Yan, nyala api dengan cepat membungkus 7 kelompok cahaya. Dengan bantuan suhu nyala api yang tinggi, Xiao Yan mulai memperbaiki asal-usul jiwa dari 7 kelompok. Di dunia luar, dengan jatuhnya kaisar melawan orang kuat dari keluarga Wang, keluarga Fang tiba-tiba tampak runtuh. Menghadapi serangan keluarga Fang, orang kuat dari keluarga Wang tidak dapat melawan. Dalam waktu singkat, puluhan orang kuat semi-kaisar dari keluarga Wang terbunuh, dan kediaman keluarga Wang kosong dalam sekejap. Namun, kecuali sebagian kecil, sebagian besar orang kuat keluarga Wang, mereka semua dibunuh oleh keluarga Fang. Singkatnya, mulai hari ini, tidak akan ada keluarga Wang di kota Helan. Keluarga Fang akan menjadi satu-satunya keluarga di kota Helan, dan semua perubahan ini hanya karena Xiao Yan sedang duduk di kediaman keluarga Fang saat ini. Setelah acara hari ini, nama Xiao Yan akan membuat tembakan pertama di gurun barat ini. Di pagi hari, keluarga Fang telah menempati kediaman asli keluarga Wang, termasuk harta yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan oleh keluarga Wang selama bertahun-tahun. Di ruang gelap bawah tanah keluarga Wang, Yu Yu dan Yuan King hampir menatap semua ini di depan mereka. Mata itu penuh dengan bintik-bintik cerah. Koin spiritual yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung. Bahkan batu spiritual tingkat rendah memiliki ratusan. Ada banyak jenis keterampilan bertarung, yang diatur berdasarkan kategorinya sendiri. Di bawah eksplorasi umum mereka, dalam keterampilan bertarung keterampilan di sini, keterampilan bertarung dari keterampilan tingkat manusia saja bertambah hingga hampir 100 volume. Bahkan keterampilan bertarung keterampilan tingkat spiritual juga memiliki lebih dari 30 volume. Ditambah dengan bahan obat dan bahan alternatif yang tak terhitung jumlahnya, kekayaan yang tercantum di depan mereka saat ini tidak sebagus fondasi seluruh keluarga Fang. Selama bertahun-tahun,
keluarga Wang telah melakukan banyak kegiatan berbahaya secara terbuka dan diam-diam. Kekuatan keluarga juga meningkat pesat, tapi sayangnya, masih kosong. Keluarga Wang sangat serakah dan licik. Ini pembalasan untuk mendapatkan hasil seperti itu. Ini bukan pembalasan, tetapi kesalahan mereka sendiri dan tidak bisa hidup. Persamaan dimarahi dengan dingin. Matanya berkelebat lagi dari ruangan yang gelap. Secara alami, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang palpitasi di hatinya, tetapi pada akhirnya, dia tidak menyentuh apapun di ruangan gelap. Ayo pergi. Jangan sentuh barang-barang di sini dulu, atau tunggu sampai Xiao Yan dewasa melihatnya. Hati persamaan sangat jelas bahwa dalam pertempuran hari ini, keluarga Fang dapat membasmi keluarga Wang sekaligus. Ini bukan kekuatan keluarga Fangnya, tetapi murahnya Xiao Yan. Jika yang terakhir tidak melakukannya, keluarga Wang saat ini adalah akhir yang seharusnya mereka miliki. Karena alasan inilah persamaan mencegah para tetua keluarga Fang masuk ke ruangan gelap satu demi satu. Pada saat yang sama, tanpa sadar, bahkan nama Xiao Yan berubah lagi. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan hari ini sudah cukup untuk membuatnya terlihat menyamping, belum lagi para tetua keluarga Fang yang tidak cukup kuat untuk melawan Kaisar. Untuk persamaannya, tidak ada tetua keluarga di belakangnya yang berani menentangnya. Kemudian, orang-orang ini mundur dari ruangan gelap dengan tertib. Di sisi lain, Xiao Yan juga dengan gila-gilaan memperbaiki asal-usul 7 kelompok jiwa di depannya. Di tengah alis, kekuatan jiwa besar terus-menerus menyembur keluar, semangat juang melonjak liar, dan api yang berbeda naik. Asal-usul jiwa 7 resimen berada di bawah pemurnian suhu tinggi dari teror api yang berbeda, dan ketidakmurnian di dalamnya secara bertahap disempurnakan. Bahkan bagian dari kekuatan jiwa yang tidak cukup murni juga dilucuti oleh Xiao Yan tanpa ragu-ragu di bawah pemurnian ini. Karena alasan inilah proses pemurnian asal-usul jiwa 7 resimen menjadi sangat lambat. Secara umum, pemurnian asal dari 7 resimen hanya bisa memakan waktu paling lama 2 atau 3 jam, tapi kali ini, saya khawatir bahkan Xiao Yan tidak menyangka bahwa butuh waktu setengah bulan untuk memperbaikinya, asal-usul jiwa 7 resimen. Dalam setengah bulan ini, orang-orang dari keluarga Fang harus menunggu dengan sabar. Pada awalnya, mereka mengira sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan, tetapi ketika mereka merasakan tekanan jiwa yang hampir mengerikan dari kamar Xiao Yan, keraguan di hati orang-orang segera hilang. Adapun kamar gelap keluarga Wang, sudah lama ditutup dengan penutupan Xiao Yan. Tampaknya selama Xiao Yan tidak keluar, dia tidak akan pernah membuka ruang gelap. Berdengung, berdengung. Pada saat tertentu setengah bulan kemudian, di kamar Xiao Yan, 7 kelompok jiwa yang tergantung di depan Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Segera, di bawah kendali Xiao Yan, mereka tidak membawa gelombang sedikit pun dan terintegrasi dengan sempurna. Munculnya adegan ini membuktikan bahwa hingga saat ini, asal-usul jiwa 7 resimen akhirnya disempurnakan secara menyeluruh oleh Xiao Yan. Di dalam kamar, Xiao Yan memejamkan matanya selama setengah bulan, dan akhirnya membukanya perlahan saat ini. Meskipun dia tidak beristirahat selama setengah bulan, di bawah pemandian kekuatan jiwa yang besar ini, Xiao Yan tidak hanya tidak merasakan kelelahan, tetapi juga membuat kondisinya selalu di atas, bahkan kekuatan jiwa meningkat sedikit. Jantung membaca sebuah gerakan, dan tekanan jiwa yang menyebar keluar diserap ke dalam tubuh Xiao Yan. Matanya terangkat. Xiao Yan melihat ke depan, masa cahaya putih susu seukuran bola. Kelompok cahaya ini adalah hasil dari pemurnian dan kondensasi akhir dari 7 sumber jiwa. Terlepas dari ini, sebagian besar kekuatan jiwa dari jiwa 7 resimen dikonsumsi dengan sia-sia, tetapi apa yang akhirnya diperoleh juga merupakan esensi dari esensi. Begitu jiwa Xiao Xuan melahap jiwa-jiwa ini, mungkin itu akan menjadi momen kebangkitan yang terakhir. Namun, proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Dengan pengalaman sebelumnya, Xiao Yan jelas tahu bahwa jika dia ingin menunggu yang terakhir benar-benar melahap asal-usul jiwa, dia mungkin harus menunggu setidaknya 1 bulan lagi. Meskipun Xiao Yan tidak dapat mengendalikan dirinya karena kegembiraan di hatinya, itu tidak dapat diubah kecuali, Xiao Yan tidak keberatan dengan apa yang terjadi pada hantu Xiao Xuan. Segera setelah telapak tangan dibalik, tiba-tiba, dengan cahaya di telapak tangan Xiao Yan, kelompok cahaya energi putih susu dengan ukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Xiao Yan. Dengan tumbuhnya asal-usul jiwa kelompok ini, Xiao Yan akhirnya bisa mendeteksi nafas berbeda yang tersembunyi di tempat terdalam.
Napas itu adalah Xiao Xuan. Meskipun napasnya masih sangat lemah, Xiao Yan percaya bahwa suatu hari nanti, yang terakhir akan bangun sepenuhnya. Leluhur, aku sudah menunggu hari ini, tapi aku sudah menunggu terlalu lama. Memikirkan hal ini, mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah. Tangannya dengan hati-hati memegang sisa jiwa di tangannya. Xiao Yan perlahan menghubunginya dengan sumber jiwa yang sangat murni di depannya. Pada saat kontak antara kedua kelompok, pada asal-usul dua jiwa, mereka memancarkan cahaya lembut yang lembut. Segera, keduanya seperti bola besar dan bola kecil, menyatu satu sama lain. Setelah menyelesaikan ini dan memastikan bahwa itu benar, Xiao Yan menghela nafas lega. Tubuhnya bergerak, turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Saat ini, di luar pintunya, kedua orang itu tampak sedikit tidak sabar. Ketika Xiao Yan membuka pintu, dua orang berdiri di depan pintu. Mereka adalah Persamaan dan Yuan Xing. Tuan Xiao Yan akhirnya keluar. Jika kamu tidak keluar lagi, kami semua harus berpikir sesuatu telah terjadi padamu. Begitu dia melihat Xiao Yan, kerutannya segera hilang, dan dia dengan cepat berubah menjadi senyum hormat. Yuan Xing di samping juga tak berdaya untuk tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia hanya sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan. Aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu. Tapi ada apa denganmu menungguku di sini? Sambil tersenyum, Xiao Yan melihat Persamaan dengan nada interrogatif. Beberapa hari yang lalu, kekuatan jiwa eksternalnya telah menemukan bahwa kedua orang itu sering berdiri di depan pintunya dan sepertinya menunggunya, yang membuat Xiao Yan merasa bingung. Hehe, itu bukan masalah besar. Baru setengah bulan yang lalu, kami menghancurkan keluarga Wang dan menemukan rumah harta karun keluarga Wang. Kami tidak berani bertindak gegabah. Saya harap Tuan Xiao Yan bisa pergi dan melihat-lihat. Tentu saja, hal-hal di dalamnya secara alami diputuskan oleh Tuan Xiao Yan. Mendengar ini, mata Xiao Yan sedikit berkedip dan hatinya tiba-tiba mengerti bahwa orang ini memainkan ide ini karena takut membuatnya marah, jadi dia tidak berani memindahkan apapun di rumah harta keluarga Wang. Tapi dengarkan kata-katanya di akhir. Jika Xiao Yan tidak meninggalkan sesuatu untuk keluarga Fang mereka, itu akan menjadi kesalahan Xiao Yan. Ya, aku akan pergi dan melihatnya. Jika ada yang bisa kugunakan, aku akan mengambilnya. Xiao Yan tersenyum dan segera datang ke rumah harta karun yang awalnya disebut keluarga Wang di bawah kepemimpinan Persamaan. Ketika Xiao Yan datang ke sini, dia terkejut pada pandangan pertama dari harta yang sangat indah. Keluarga Wang pada akhirnya adalah keluarga besar, dan informasi orang dalam sangat bagus. Dibandingkan dengan barang-barang seperti keluarga Lin di Xuancheng, mereka beberapa kali lebih kuat. Namun, dibandingkan dengan Xiao Yan, mereka secara alami lebih rendah. Matanya mencari di rumah harta karun dengan cepat, terutama ketika Xiao Yan memperhatikan ramuan yang diawetkan dengan baik. Rao ditentukan oleh kekuatannya, dan matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan tatapan panas. Bahan obat di rumah harta karun ini cukup bagi Xiao Yan untuk memperbaiki hampir 100 pil tingkat ketiga. Bahkan, di bawah eksplorasi hati-hati Xiao Yan, ada beberapa bahan obat tingkat tinggi yang digunakan untuk memperbaiki pil tingkat keempat. Xiao Yan tidak sopan terhadap ramuan itu. Di depan mereka, dia mengumpulkan semuanya menjadi naji. Ketika mereka melihat ini, mereka tidak tahan untuk mengangkat alis mereka. Setelah saling memandang, mereka menatap Xiao Yan dengan heran. Tuan Xiao Yan, apakah Anda masih seorang dukun? Mendengar persamaan itu, Xiao Yan sepertinya tiba-tiba menemukannya. Melihat yang terakhir, dia tersenyum dan mengangguk tanpa komitmen. Kemudian dia menoleh lagi dan mengambil sebagian kecil dari semua hal yang dia pikir bisa masuk ke mata. Sisanya secara alami diserahkan kepada keluarga Fang. Di antara barang-barang itu, Xiao Yan mengambil tidak lebih dari bahan obat yang digunakan untuk memperbaiki ramuan tingkat keempat dan beberapa volume keterampilan spiritual tingkat lanjut. Meskipun barang-barang ini tidak diragukan lagi yang paling berharga dari semua hal di tempat kejadian, kekayaan yang ditinggalkan Xiao Yan untuk keluarga Fang jauh lebih berharga daripada ini. Adapun batu spiritual dan ramuan, Xiao Yan sama sekali tidak tertarik. Masih banyak batu roh di tubuh Xiao Yan. Informasi orang dalam beberapa kali lebih banyak daripada yang ada di depannya. Adapun pil, apalagi Xiao Yan sendiri, dukun kelas 3, bahkan inventaris di cincinnya tidak sebanding dengan yang ada di depannya. Namun, hanya dalam beberapa menit,
Xiao Yan telah mengumpulkan barang-barangnya dan meninggalkan rumah harta karun itu dengan mata terkejut dari dua orang di belakangnya. Itu saja yang dia ambil. Melihat guntur Xiao Yan seperti ini, aku terkejut. Anda tahu, semua yang ada di rumah harta karun dapat didaftarkan oleh orang tua Wang Xiang sendiri. Apa yang bisa dia dapatkan di sini pastilah harta yang tak ternilai, bahkan tak ternilai. Di mata Xiao Yan, apakah hanya ada begitu banyak harta berharga? Atau apakah yang terakhir berniat untuk menyerahkan ini kepada keluarga Fang mereka? Setelah sedikit berpikir, persamaannya adalah memilih yang terakhir. Lagi pula, ada begitu banyak harta di rumah harta karun ini. Bahkan jika dia adalah kaisar petarung bintang 5, dia tidak bisa dipindahkan. Alasan mengapa Xiao Yan tidak? Segera setelah saya memikirkan hal ini di dalam hati saya mendukung dan menghormati Xiao Yan tiba-tiba bangkit pada saat ini. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa semua harta di rumah harta karun ini adalah harta keluarga kota di matanya, tetapi di mata Xiao Yan, mereka tidak lebih dari Anda. Setelah mengumpulkan hal-hal yang dapat dianggap menarik, Xiao Yan segera kembali ke rumah Fang. Di dalam ruangan, telapak tangan Xiao Yan berputar dan 8 cincin muncul di telapak tangan. 8 cincin dijarah dari Wang Xiang dan lainnya. Kecuali Su Songming memegang 2, sisanya 1 untuk setiap orang. Setelah membaca harta karun di rumah harta karun, saatnya melihat apa yang bisa dibawa oleh ketujuh orang ini. Apa nilainya? Di dalam kamar, Xiao Yan sedang duduk di tempat tidur. Di telapak tangannya, ada 8 naji dengan bentuk yang berbeda. Kekuatan jiwa Xiao Yan berpatroli satu per satu dari 8 naji ini. Pertama-tama, ini adalah naji dari Su bersaudara, hanya 2 kaisar bintang 1. Secara alami, barang-barang di Najie jarang bisa masuk ke mata Xiao Yan. Selain sejumlah kecil batu roh, hanya ada beberapa pil tingkat ketiga untuk dilihat. Xiao Yan membandingkannya sesuka hati, dan menebak bahwa pil itu mungkin hadiah untuk keluarga Wang. Sayangnya, mereka tidak punya waktu untuk melakukan apapun, sehingga mereka kehilangan nyawa dengan sia-sia. Setelah melewatkannya dengan santai, Xiao Yan melihat cincin penerimaan Jinge lagi. Yang terakhir adalah Kaisar Pertempuran Bintang 4. Sebaliknya, nilai item dalam cincin secara alami meningkat banyak. Pil tingkat ketiga dan keterampilan tingkat manusia juga menarik. Apa yang membuat Xiao Yan paling bersemangat adalah bahwa ada 3 volume keterampilan tingkat roh di cincin orang ini. Volume tertinggi sebenarnya mencapai tingkat menengah dari tingkat roh. Sungguh menakjubkan bahwa keterampilan seperti itu dapat muncul di tangan seorang kaisar petarung bintang 4 yang tidak terlalu kuat. Lagi pula, tidak semua orang memiliki dukungan kekuatan yang panjang dan besar dari 4 keluarga di bawah Sekte Tianjian, dan ada beberapa cara untuk mendapatkan keterampilan pertempuran keterampilan. Benar saja, dia bisa terkenal di perbatasan gurun barat. Jin Ge ini bukan orang biasa, tapi sayang sekali dia bertemu Xiao Yan. Kemudian, naji keempat adalah milik Wang Xiang, sebagai patriark terakhir dari keluarga Wang, dia adalah pemimpin sebenarnya dari keluarga Wang. Di antara najinya, semua jenis harta bahkan lebih menakjubkan. Bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat keemasan saat melihatnya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang jumlah pil. Selain sejumlah besar pil tingkat ketiga, ada 2 pil tingkat keempat di naji. Ini adalah pil yang dapat membunuh dan membunuh daging dan tulang manusia pada saat yang kritis. Bahkan di tangan Xiao Yan, tidak ada pil tingkat keempat, tapi saya tidak menyangka akan ada pil tingkat keempat di tangan Wang Xiang. Selain itu, apa yang membuat Xiao Yan merasa lebih gembira adalah bahwa selain 2 pil urutan keempat, ada 3 volume pil urutan keempat di cincin ini, yang membuat Xiao Yan Ru menjadi harta karun. Jika 2 pil urutan keempat bisa membuat Xiao Yan tertawa kegirangan, maka 3 volume pil urutan keempat sudah cukup untuk membuatnya gila. Dibandingkan dengan obat dan resep dan adalah sumber kehidupan nyata seorang dukun. Obat dan sangat berharga, tetapi pada akhirnya akan habis, tetapi dan Fang berbeda. Selama ada dan Fang, itu menunjukkan bahwa ada peluang untuk memperbaiki lebih banyak obat dan, yang akan berlanjut untuk waktu yang lama. Saya percaya kebanyakan orang akan tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Setidaknya, dengan premis bahwa ini bukan situasi putus asa, jika seorang dukun membuat pilihan antara pil level 4 dan pil level 4, dukun pasti akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Selain pil dan resep, bahkan cadangan batu roh di cincin ini cukup menakjubkan.
Bahkan Xiao Yan sendiri tidak bisa membantu tetapi Tut, orang tua itu seharusnya tidak membawa rincian seluruh keluarga kepadanya sendirian. Dengan barang-barang ini, aku khawatir tidak ada lebih dari 2 atau 3 harta di keluarga kerajaannya. Dibandingkan dengan rumah harta karun keluarga Wang, jumlah batu roh di rumah harta karun ini beberapa kali lebih banyak daripada di rumah harta karun itu. Bahkan dibandingkan dengan batu roh di rumah harta karun Xiao Yan, masih banyak lagi. Adapun keterampilan bertarung, kecuali 2 volume keterampilan menengah tingkat roh, Xiao Yan tidak bisa melihat apa-apa. Adapun yang lain, mereka juga beberapa bahan obat langka atau bahan logam. Xiao Yan juga menghasilkan banyak uang di cincin penerimaannya. Kemudian Xiao Yan mengambil cincin Wang Zhenyu lagi, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Meskipun Wang Zhenyu adalah pemilik keluarga Wang saat ini, kedaulatan keluarga Wang yang sebenarnya masih ada di tangan Wang Xiang. Dalam analisis terakhir, Wang Zhenyu hanyalah rak kosong. Namun, begitu saja, ketika Xiao Yan membuka najinya, adegan di dalamnya membuat Xiao Yan tertegun untuk beberapa saat. Sebaliknya, di cincin ini, meskipun ramuannya tidak sebagus seni bela diri, jumlah batu roh di cincin ini sangat luar biasa. Batu roh yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di pegunungan dan menumpuk di depan Xiao Yan tanpa kendali, seperti bukit. Di bawah cahaya putih lembut, seluruh ruang menjadi sangat menyilaukan. Saya khawatir batu roh di atas ring tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dan yang lainnya di depan. Bergumam, ketika tenggorokannya berguling, Xiao Yan tidak bisa menelan seteguk air liur sampai beberapa saat kemudian, dia secara bertahap sadar kembali. Cahaya putih lembut menyinari wajah tampan Xiao Yan. Sepasang mata hitam yang dicat memantulkan cahaya panas seperti susu. Lidah menjilat bibirnya, kegembiraan di hatinya menjadi tak tertahankan saat ini. Sejumlah besar batu roh adalah kekayaan besar bagi Xiao Yan. Dengan batu roh ini, kultivasi 9 inkarnasi akan sepenuhnya terpecahkan di masa depan. Secara umum, kemunculan batu roh ini juga sangat membantu kekuatan tempur Xiao Yan sendiri. Akhirnya, giliran Su Songming yang menerima cincin itu. Di antara 8 sila penerimaan, salah satu yang membuat Xiao Yan paling bersemangat secara alami adalah milik sila penerima Su Songming. Sebagai dukun tingkat ketiga dan anggota aliansi dukun, yang terakhir harus memiliki banyak pil di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan beberapa pil tingkat tinggi dari jalan utama, itu pasti akan menjadi kejutan terbesar bagi Xiao Yan. Benar saja, di cincin penerima Su Songming, ada lebih dari 10 jenis resep untuk pil tingkat ketiga saja. Meskipun ini tampaknya sedikit, bahkan Xiao Yan sendiri hanya 9 volume pil tingkat ketiga di cincin penerimanya. Selain resep dan di beberapa yang pertama, hanya ada 26 volume resep dan obat dan urutan ketiga di cincin Xiao Yana. Anda bisa melihatnya dari dalam. Oleh karena itu, keberadaan lebih dari 10 volume dan fang tingkat ketiga merupakan kejutan besar bagi Xiao Yan. Selain itu, ada lebih dari selusin pil tingkat ketiga. Dari sudut pandang ini, Su Songming, seorang herbalis tingkat ketiga, cukup miskin. Ahli jamu tingkat ketiga hanya memiliki lebih dari 10 pil tingkat ketiga di tangannya, tetapi itu benar-benar memalukan. Namun, Xiao Yan lega memikirkannya. Kecuali beberapa pil di tangannya disempurnakan sendiri, setengahnya berasal dari tempat lain, sedangkan pil Su Songming berbeda. Tidak peduli berapa banyak yang dia butuhkan, dia hanya bisa memperbaikinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatannya tidak mendukungnya untuk memiliki kemampuan yang cukup untuk mendapatkan pil dari tempat lain. Selain lebih dari selusin volume resep obat mujarab tingkat ketiga, Xiao Yan juga mendapat 3 volume resep obat mujarab tingkat keempat, 3 volume keterampilan menengah tingkat roh, dan banyak bahan obat yang berharga. Pada titik ini, 7 cincin tersapu oleh Xiao Yan, dan dompet Xiao Yan membengkak dalam sekejap. Xiao Yan tidak ragu bahwa bahkan 4 pintu utama mungkin tidak dapat dibandingkan dengan kekayaannya. Akhirnya, waktunya untuk dering ke-8. Dibandingkan dengan 7 dering sebelumnya, cincin ini berbeda. Pada cincin seputih salju, beberapa simbol misterius dan karakter segel terukir, dan ada cahaya keemasan samar di atasnya. Setelah penjelajahan yang cermat, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa ada lapisan cahaya keemasan di permukaan cincin yang sulit dideteksi dengan mata telanjang, jadi dia melindungi cincin itu. Xiao Yan bisa mengenali karakter segel misterius itu. Mereka unik untuk arai,
Tapi yang membuat orang bertanya-tanya adalah mengapa karakter segel yang digunakan dalam arai muncul di sebuah cincin. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menyalakan alisnya dan perlahan menyipitkan matanya. Cincin ini sepertinya bukan cincin biasa. Dengan keraguan di dalam hatinya, Xiao Yan bermaksud untuk menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam ring, tetapi ketika Xiao Yan mendekati ring dengan kekuatan jiwanya, tiba-tiba itu memancarkan semburan cahaya keemasan yang terang. Simbol misterius dan karakter segel itu tiba-tiba berkilau, dan cahaya keemasan amorph yang terbungkus lapisan luarnya juga tiba-tiba mengeluarkan napas yang kuat. Tanpa diduga, itu memantulkan kekuatan jiwa Xiao Yan. Apa yang berbeda dari sila penerimaan biasa adalah bahwa kekuatan pantul dari cincin ini masih memiliki beberapa hal yang mematikan. Jika kekuatan jiwa Xiao Yan tidak cukup kuat, saya khawatir saya tidak akan terluka karenanya. Menyadari hal ini, Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tanpa diduga, cincin ini memiliki kemampuan yang begitu sombong. Itu layak menjadi tangan penyihir arai. Cara seperti itu tidak tersedia untuk ahli herbal. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Xiao Yan mengangkat matanya dan jatuh pada cincin putih susu di depannya lagi. Tidak sulit untuk melihat dari kekuatan pantul dari cincin itu bahwa harus ada sesuatu yang sangat berharga di dalam cincin itu, dan itu juga membutuhkan metode khusus untuk membuka cincin itu. Sayangnya, dengan jatuhnya Su Songming, metode yang digunakan untuk membuka cincin menghilang secara alami. Sekarang, jika Xiao Yan Ruo ingin membuka cincin itu, cara terbaik adalah dengan membukanya, adalah dengan memecahkan susunan yang terbungkus lapisan luar cincin itu. Dengan pemikiran ini, sudut mulut Xiao Yan tak terhindarkan menimbulkan seringai. Meskipun pertahanan arai ini bagus, dengan kekuatan jiwa yang kuat dari dukun kelas 3 Xiao Yan tidak bisa menghentikan Xiao Yan. Pada titik ini, Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak. Menurut tebakan Xiao Yan, hanya dibutuhkan 2 atau 3 tabrakan jiwa untuk menghancurkannya. Pada saat itu, semua yang ada di ring secara alami akan muncul di depan Xiao Yan. Matanya kosong dan menyipit, dan warna tajam melintas di sepasang mata hitam yang dicat. Kemudian, Xiao Yan merentangkan telapak tangannya, meletakkan cincin putih susu di kekosongan di depannya dengan satu tangan, dan kemudian membacanya di dalam hatinya. Jiwa di alisnya bergetar hebat. Kemudian, kekuatan jiwa yang besar keluar dari pikirannya seperti badai. Kekuatan tak terlihat membungkus cincin di depannya menjadi bola, di bawah fluktuasi jiwa yang kuat, kekosongan tak terlihat tiba-tiba bergerak. Di bawah kendali Xiao Yan, kekuatan jiwa besar berkumpul dengan gila-gilaan. Kekuatan jiwa tak terlihat asli secara bertahap dipadatkan di bawah kondensasi gila seperti itu. Akhirnya, itu berubah menjadi 3 mata bor nyata dan mengenai cincin dari 3 arah yang berbeda di sepanjang ide Xiao Yan. Berdengung. Tiba-tiba, suara mendengung yang membuat jiwa merasa kesemutan menyebar. Untuk sesaat, seluruh ruangan tempat Xiao Yan berada bergetar. Jika Xiao Yan tidak menghentikannya, saya khawatir suara dengungan itu saja akan membuat banyak orang di keluarga Fang menderita trauma yang tidak dapat diperbaiki. Namun, di bawah gerakan besar ini, cahaya keemasan di permukaan cincin putih susu, yang awalnya bersinar, juga tiba-tiba banyak meredup. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, cincin ini tidak dapat dengan mudah menahan pemboman jiwa seorang dukun tingkat ketiga. Melihat adegan ini, senyum Xiao Yan di sudut mulutnya bahkan lebih buruk. Pada saat yang sama, raut wajahnya juga menjadi lebih garang. Jantungnya membaca sebuah gerakan, dan 3 mata bor jiwa membombardir cincin itu lagi. Berdengung. Tabrakan lain membuat cincin itu bergetar tiba-tiba. Arai kental di sekitar cincin itu juga cepat redup. Sebelum dengungan menghilang, Xiao Yan mengendalikan 3 mata bor lagi dan membombardir permukaan cincin dengan keras. Bang! Arai redup meledak dalam sekejap, dan karakter segel emas bengkok pada cincin itu hanya redup. Setelah menyelesaikan ini, Xiao Yan tersenyum lagi tanpa ragu-ragu. Sementara 3 bit jiwa tersebar, sebagian dari kekuatan jiwa juga mengalir ke cincin putih susu di depannya. Dengan perubahan pandangan yang tiba-tiba di depan Xiao Yan, pikiran Xiao Yan memasuki ruang cincin ini. Hal pertama yang terlihat adalah cahaya keemasan yang menyilaukan. Di bawah cahaya keemasan, mata Xiao Yan menyipit tanpa sadar. Setelah beberapa napas, dia perlahan mengangkat matanya dan melihat ke ruang di depannya. Seluruh ruang jauh lebih sempit dari yang diharapkan Xiao Yan. Paling-paling,
Tidak jauh berbeda dengan ruang penyimpanan Naji menengah. Ukuran Naji ini hampir tidak berguna untuk Xiao Yan hari ini. Namun, karena cincin ini dapat dibawa oleh Su Songming, Xiao Yan percaya bahwa itu tidak terlalu berguna seperti yang terlihat. Benar saja, ketika mata Xiao Yan mengamati sekeliling, ruang di depan Xiao Yan terdistorsi dan berubah tanpa peringatan. Melihat ini, Xiao Yan tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya, dan menunggu perubahan ruang di depannya dengan tenang. Setelah hanya beberapa napas, kekosongan terdistorsi di depan Xiao Yan akhirnya stabil secara bertahap. Pada saat ini, apa yang muncul di depan Xiao Yan bukanlah objek nyata, tetapi bayangan virtual seukuran telapak tangan. Bayangan virtual sangat padat, selain tidak bernafas, ia terlihat seperti benda nyata. Jika Anda tidak dapat mendeteksi napas, saya khawatir itu akan salah. Ini, melihat gambar di depannya, Xiao Yan mengerutkan kening curiga dan menatap hal-hal di depannya. Dia kaget sekaligus heran. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada hal seperti itu di benua ini. Saat ini, apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah 6 kelopak bunga. Seluruh bunga terbungkus dalam warna putih salju murni, yang putih dan murni. Sepertinya mereka takut mencemarinya. Hanya pada bagian inti bunganya terdapat sedikit warna ungu seukuran ibu jari. Mendandani seluruh bunga seperti lapisan gula pada kue agar terlihat lebih murni dan bahagia. Keenam kelopak itu terbuka keluar seperti trompet, seolah-olah merangkul seluruh dunia, atau merangkul seluruh dunia. Ini terlihat cukup atmosfer. Dari penampilan bunganya saja, bunganya pasti luar biasa. Tentu saja, berdasarkan pengalaman Xiao Yan, meskipun dia belum melihatnya dengan mata kepala sendiri sejauh ini, Xiao Yan juga tahu jenis bunga ini dari buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Namun, satu-satunya hal yang Xiao Yan tidak percaya saat ini adalah mengapa ada 6 kelopak di bunga ini. Fusang Hua, Xiao Yan dengan sungguh-sungguh menatap bunga di depannya, dan alisnya terkatup rapat. Hanya setelah waktu yang lama dia membuat suara dengan nada bergoyang. Kembang sepatu, aku tidak bisa membayangkan bahwa akan ada kembang sepatu di dunia ini. Bisakah kamu mengatakan? Di ruang cincin, Xiao Yan berdiri di tempat, menatap gambar 6 kelopak bunga di kehampaan di depannya, dan badai muncul di hatinya. Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat bunga fusang di sini. Bunga fusang, jika ditempatkan di daratan semangat juang, itu akan menghilang selama bertahun-tahun. Telah disebut punah dan tidak dapat ditemukan lagi di dunia. Namun, sekarang, ini bisa disebut hal yang punah. Sekarang itu benar-benar muncul di depan Xiao Yan. Meski hanya sebuah gambar, itu tetap mengejutkan dan mengasyikkan. Bunga fusang, yang tumbuh di pohon roh kuno fusang, adalah salah satu harta langka di surga dan di bumi. Kemunculan bunga ini pasti menimbulkan sensasi di daratan. Tentu saja, kecuali jika berita itu benar-benar menyebar, dan situasi ini biasanya sama sekali tidak mungkin, karena ketika Fusang Hua muncul, Fusang Hua akan diperebutkan oleh semua pihak dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum berita menyebar, Fusang Hua telah jatuh ke tangan dan menghilang sejak lama. Pohon kuno Fusang, pohon dan pohon kuno Wutong, disebut sebagai 3 pohon suci terbesar di dunia. Suatu ketika, Xiao Yan telah melihat informasi tentang pohon roh kuno Fusang di banyak buku kuno, dan dijelaskan dengan jelas di semua buku kuno bahwa kacang Fusang memiliki 5 kelopak, tetapi bunga Fusang di depan mata Xiao Yan sangat indah, berbeda dari pengetahuan Xiao Yan. 6 kelopak bunga Fusang juga merupakan salah satu alasan mengapa Xiao Yan tidak berani mengidentifikasi bunga untuk waktu yang lama. Bunga Fusang, bagaimana bisa muncul di cincin ini? Kembali ke pikirannya, Xiao Yan memperhatikan poin yang paling penting. Mengapa gambar bunga Fusang muncul di cincin ini, dan mengapa Su Songming dapat membawa cincin ini bersamanya? Di mana bunga kembang sepatu ini tersembunyi di dalam cincin ini? Xiao Yan sepertinya tiba-tiba memikirkan pengaturan. Sepasang mata hitam tiba-tiba bersinar, dan kejutan di hatinya tak terkira. Jika itu masalahnya, selama Anda mengikuti panduan cincin ini dan mendapatkan bunga Fusang, Anda tidak akan memiliki peluang besar dengan sia-sia. Pohon roh purba Fusang bisa setenar pohon purba Bodhi, atau bahkan melampauinya. Secara alami, ia memiliki kelebihan. Berbeda dari kemampuan pohon Bodhi kuno untuk menembus kultivasi, fitur terbesar dari pohon roh kuno Fusang adalah ia mengandung kekuatan jiwa yang sangat besar. Kekuatan jiwa ini terakumulasi melalui curah hujan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun.
Bunga Fusang lahir di pohon roh kuno Fusang dan secara alami mengandung kekuatan jiwa yang sangat murni dan besar. Oleh karena itu, bagi para ahli herbal dan ahli arai, bunga Fusang tidak diragukan lagi adalah harta yang paling berharga. Selama Anda bisa menunggu bunga Fusang, itu berarti kekuatan jiwa akan meningkat dengan pesat. Pada saat itu tidak hanya akan membawa peningkatan kekuatan, tetapi juga peningkatan kualitatif status Anda sendiri. Pada saat itu, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya akan digerakkan olehnya, dan kekuatan sektarian yang kuat akan melemparkan cabang zaitun atau bahkan undangan rendah ke sana. Tentu saja, jika Anda bisa bergabung dengan Danta, itu pasti akan membawa kemuliaan yang lebih besar untuknya. Saat berjalan di daratan atas nama Danta, semua orang harus sopan. Untuk dukun biasa, itu mewakili kemuliaan tertinggi. Tentu saja, ini tidak menarik bagi Xiao Yan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Yaning terserap. Dia melihat gambar Fusang Hua di depannya lagi, dan hatinya dipenuhi dengan desahan. Selain itu, dia lebih penasaran. Jika hanya dengan gambar, itu tidak bisa membiarkan Xiao Yan menemukan Fusang Hua. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Tepat ketika Xiao Yan penuh dengan keraguan, bunga Fusang di depannya terpelintir lagi. Sehat, mata Xiao Yan membeku, mengerutkan kening dan menatap bunga Fusang yang dipelintir secara bertahap di depannya. Tenggorokannya sedikit berguling, dan suasana hatinya tidak bisa tidak menjadi gugup. Saya harap bunga Fu bernyanyi di depan saya ini akan memenuhi harapan penuhnya. Dengan distorsi ruang secara bertahap, 6 kelopak bunga asli, bunga Fusang yang murni dan indah, menjadi tak berbentuk dalam sekejap mata. Tidak hanya kehilangan penampilan aslinya, tetapi bahkan bayangan sekuntum bunga pun tidak terlihat. Namun, Xiao Yan lebih terkonsentrasi dalam penantian yang singkat dan cemas, menatap ruang terdistorsi di depannya. Tanpa sadar, sepanjang arah bunga yang bengkok, Xiao Yan sepertinya melihat hukum apa, atau sesuatu yang lain. Kali ini, itu bukan bayangan virtual, tetapi entitas nyata. Setelah lebih dari 10 napas, Xiao Yan menyeka keringat yang mengalir dari dahinya, dan ruang yang terus-menerus terdistorsi di depannya menjadi stabil lagi. Kali ini, apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah tulisan terkenal khusus seukuran telapak tangannya. Struktur keseluruhan dari kaligrafi terkenal itu terlihat mirip dengan ahli herbal terukir Xiao Yan. Semuanya terbuat dari logam khusus. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa banyak simbol dan karakter segel terukir pada kaligrafi terkenal ini, yang merupakan simbol Master Arai. Di belakang postingan terkenal ini, kata Jin Yao tertulis dengan jelas dan dalam. Jin Yao berbisik di mulutnya. Xiao Yan ingat di mana dia melihat dua kata ini. Kemudian, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu. Begitu telapak tangannya dibalik, peta kortikal muncul di tangan Xiao Yan. Setelah pemeriksaan cepat, Xiao Yan segera menemukan tempat yang berhubungan dengan kata Jin Yao. Jin Yao Cheng. Sedikit cemberut, Xiao Yan sedikit terkejut. Jin Yao Cheng adalah tempat berkumpulnya arai mage di wilayah barat. Dilihat dari postingan terkenal ini, apakah bunga Fusang akan muncul di sana? Para dukun memiliki serikat dukun mereka sendiri, dan para penyihir arai secara alami memiliki wilayah mereka sendiri, tetapi mereka tidak sebesar para dukun, dan kota Jinyao ini adalah tempat berkumpulnya para penyihir arai di wilayah barat. Tiba-tiba, tepat ketika Xiao Yan terkejut dengan lokasi bunga Fusang, kekosongan di depannya berputar lagi. Untuk jaga-jaga, Xiao Yan dengan cepat meraih pos terkenal di depannya, dan kemudian fokus padanya. Namun, hasil yang dilihat Xiao Yan dengan cepat mengurangi sebagian besar kerinduan di hatinya. Setelah mendistorsi kekosongan di depan saya untuk waktu yang lama, hasilnya adalah sebaris kata, dan isi umumnya adalah telah dijelaskan bahwa bunga Fusang ada di Jinyao Cheng, tetapi cara mendapatkannya adalah dengan memenangkannya dengan lelang di pelelangan Jinyao Cheng yang akan diadakan dalam 3 bulan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.